Tim nasional Bahrain sedang dalam situasi kacau setelah gagal meraih kemenangan di dua laga terakhir. Dragan Telejic harus memutar otak untuk mengatasi situasi buruk yang menimpa skuad Mutiara Teluk. Pasalnya, nasib pelatih Dragan Telejic yang berada di ujung tanduk. Belum lagi, mereka semakin ketar-ketir dengan kekuatan timnas Indonesia yang semakin kuat dengan kedatangan para keturunan Grade A. Bahrain sudah mencoba meminta bantuan dari AFC dan juga FIFA untuk kembali mengakali laga melawan skuad Garuda. Kami sudah coba merangkum kekacauan Bahrain kali ini. Mari kita bahas. Kehilangan tuah sejak mencurangi timnas Garuda. Bahrain sempat berada di atas angin di awal bergulirnya ronde ketiga. Pasukan Mutiara Teluk sampai mengalahkan Australia dan menahan imbang timnas Indonesia. Padahal Muhammad Mahrun dan kawan-kawan mendapatkan banyak bantuan dari wasit di laga kontra Garuda. Hal ini terlihat dari Ahmed Alkaf yang sering memberikan keputusan yang menguntungkan pasukan Mutiara Teluk. Salah satunya ketika anak asuh Dragan Telejic mencetak gol penyeimbang di menit ke-99. Saat itu wasit hanya memberikan tambahan waktu selama 6 menit. Kejanggalan bertambah saat Ahmed Alkaf meniup peluit panjang usai Bahrain mencetak gol. Tidak heran Bahrain dianggap menang dengan cara culas kontra Garuda. Bahkan kecurangan yang dilakukan Bahrain sampai membuat Sintayong mengecam kepemimpinan Ahmed Alkaf. Ada beberapa hal yang memalukan pada laga ini. Dalam hal itu, saya menyorot keputusan wasit yang terlalu berat sebelah ke tuan rumah, ucap Sintayong. Performa skuad Mutiara Teluk langsung anjlok setelah mencurangi timnas Indonesia. Bahrain tidak mampu meraih satupun kemenangan di laga terakhir mereka di ronde ketiga. Bahrain hanya mampu menahan Arab Saudi dengan skor 0-0. Setelah itu anak asuh Dragan Telejic malah dipermalukan Cina dengan 0-1 di hadapan publiknya sendiri. Bahkan, Walid Han malah mendapat kartu merah di laga tersebut. Puncak kegagalan Bahrain terlihat dari hasil imbang melawan Australia. Pasukan Mutiara Teluk sempat unggul dari negeri Kangguru dengan skor 2-1 hingga menit 90. Namun, skor mampu disamakan oleh negeri Kangguru di menit 96 lewat Kusni Yengi. Masih sombong mampu lolos ke Piala Dunia. Runtutan hasil buruk membuat Bahrain terlempar ke posisi kelima grup C. Hasil ini dinilai semakin mempersulit skuad Mutiara Teluk untuk lolos dari ronde ketiga. Padahal Dragan Telejic sebelumnya sudah pede menyebut anak asuhnya akan mengalahkan Australia. Kami sudah mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk pertandingan kontra Australia. Saya percaya kami akan bermain sebaik mungkin dan mendapatkan 3 poin, ucap Telejic. Nyatanya, rasa sombong tersebut berhasil dibungkam oleh Australia yang berhasil menahan imbang Bahrain. Gara-gara hal ini, Dragan Telejic sedang dirumorkan akan dipecat oleh BFA dalam waktu dekat. Laga kontra timnas Indonesia menjadi salah satu penentu nasib pelatih 59 tahun ini. Meski begitu, Mahdi Abdul Jabbar pede kalau rekan-rekannya bisa mempertahankan nasib dari Dragan Telejic. Mereka berjanji akan mendulang banyak poin di sisa laga. Kami sekarang sudah mengantongi 6 poin, tetapi masih banyak poin yang bisa diraih di pertandingan berikutnya. Kami akan terus berjuang di setiap pertandingan, ucap Abdul Jabbar. Ketakutan dengan peningkatan pesat Indonesia. Keyakinan publik Bahrain yang awalnya optimis timnya akan mendulang banyak poin justru mulai goyah. Alasannya, timnas Indonesia saat ini sedang mengalami lonjakan yang cukup bagus. Dragan Telejic bahkan mengakui kalau skuad Garuda merupakan salah satu tim yang mungkin akan jadi tim batu sandungan. Kami harus bekerja keras untuk mempersiapkan diri menghadapi laga berikutnya. Laga yang tersisa akan semakin sulit, khususnya duel lawan Indonesia, ungkap Telejic. Mantan pelatih Bahrain pun, yaitu Samir Kamam, yakin Indonesia akan tampil mengejutkan di Gelora Bung Karno. Kita memang tidak mengetahui permainan Indonesia, dan kita juga tak tahu siapa pemain yang akan dipantau, karena semuanya sudah berubah. Akan tetapi kita tidak hanya memantau satu pemain saja,
karena ini merupakan permainan tim, ucap Samir dilansir dari BFE. Ketakutan Bahrain ini tidak lepas dari timnas Indonesia yang akan kedatangan pemain keturunan Greta lainnya, seperti Oli Romani, Jairo Redwold, dan juga Tristan Goizier. Mereka diproyeksikan akan bergabung secepatnya, menyusul rekan-rekan sebelum melawan Bahrain.